Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir dalam presentasi kali ini yang saya akan paparkan pada Zoom kita yang sedang berlangsung. Untuk kemudian saya akan membacakan judul dari makalah saya, yaitu kebijakan sekolah dan peran guru bimbingan dan konseling terhadap penggunaan gadget di sekolah. Langsung saja pada pemaparan materi pertama terkait dengan pengertian kebijakan sekolah. Istilah kebijakan dapat digunakan untuk merangkum rancangan dan langkah-langkah kecil. Istilah kebijakan juga sering menjamin dan menambah legitimasi dan kadang-kadang menghindari penetapan tindakan. Harus melakukan ini karena ini adalah kebijakan pemerintah. Spesifikasi dan artikulasi kebijakan dapat menjadi hal menarik dalam cara pandang ke depan. Maka penerapan kebijakan harus dimulai pada manajemen dan kebijakan harus disampaikan pada kekuatan kerja yang secara kritis dapat menghindari kegagalan untuk mencapai tujuan dan keinginan. Pada slide selanjutnya, kebijakan sekolah dalam menggunakan gadget. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah banyak mengubah budaya dan peradaban bangsa Indonesia dengan segala dampak positif dan negatifnya. Teknologi yang berkembang sangat pesat mendorong pemerintah untuk mengubah kurikulum pendidikan di Indonesia sesuai dengan tuntunan era globalisasi. Sekolah masa depan harus didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dan penyelenggaraan pendidikan bertumpu pada pencapaian kualitas, pemerataan, dan efektivitas efisiensi. Kemudian untuk slide selanjutnya, pengertian bimbingan dan konseling. Dapat kita tahu bersama bahwa bimbingan dapat diartikan sebagai suatu proses pengertian bantuan kepada individu atau siswa yang dilakukan secara berkesinambungan agar individu tersebut dapat memahami dirinya. Kemudian dalam proses bimbingan atau pengarahan konselor kepada klien atau individu untuk membantu menyelesaikan masalahnya. Kemudian sedangkan konseling merupakan bagian dari bimbingan itu sendiri. Baik secara pelayanan atau bagian teknik, pelayanan konseling merupakan pelayanan bimbingan secara menyeluruh. Slide selanjutnya, peran guru, bimbingan, dan konseling. Peran atau role didefinisikan sebagai interaksi atas ekspektasi seseorang terhadap ekspektasi sebenarnya. Itu definisi yang dikemukakan oleh Barrett and Robinson. Tiga tersebut dapat disimpulkan bahwa peran yaitu yang diharapkan dari posisi yang dijalani seorang guru BK dan persepsi orang lain terhadap posisi guru BK tersebut. Guru BK juga membantu atau mengarahkan dan memberi petunjuk kepada siswa, mengembangkan potensi peserta didik secara optimal, mampu memahami diri sendiri dan lingkungan sekitar, menerima diri dan lingkungannya secara positif dan dinamis, serta mampu mengambil keputusan yang baik untuk dirinya sendiri dan tepat dan bijaksana. Selain itu, guru BK juga berperan aktif dalam membimbing para siswanya yang tengah berada di masa peralihan ke arah yang lebih baik lagi agar para siswanya terhindar dari situasi yang dapat membingungkannya. Slide selanjutnya, pengertian gadget. Menurut Osland dalam FND 2013, gadget merupakan sebuah istilah dalam bahasa Inggris yang mengartikan sebuah alat elektronik kecil dengan bagaimana manfaat dan fungsi. Gadget sendiri dapat berupa komputer, laptop, tablet PC, dan juga telepon seluler atau smartphone dan lain-lain. Gadget merupakan kata yang merujuk kepada perangkat elektronik yang memiliki fungsi yang sangat spesifik, misalnya sebagai perekam suara, memainkan video, menampilkan foto, bahkan bisa digunakan sebagai alat pengawas dan lain-lain. Kata gadget juga ini seringkali digunakan di media massa maupun media elektronik. Dalam bahasa Indonesia, pengertian gadget artinya sebuah objek atau alat elektronik, teknologi kecil yang mempengaruhi fungsi khusus tetapi sering diasosiasikan sebagai sebuah inovasi atau barang baru. Lanjut pada slide selanjutnya, yaitu fungsi dari gadget itu sendiri, yaitu sebuah alat media komunikasi. Fungsi ini sangat dirasakan oleh semua orang pengguna gadget pada saat ini. Menggunakan gadget, setiap orang lebih mudah untuk melakukan komunikasi seperti menggunakan smartphone dan sebagainya.
dan beberapa benda lainnya. Selain itu, menggunakan gadget juga memudahkan orang untuk mendapat informasi dengan cepat. Menggunakan gadget, orang akan mudah mengakses internet, sehingga akan memungkinkan orang untuk mendapat informasi lebih mudah dan gampang. Mungkin itu saja pemaparan materi saya terkait dengan penggunaan gadget dan peran BK pada penggunaan gadget di era globalisasi sekarang. Untuk kemudian saya akan membuka sesi tanya jawab kepada forum untuk bagaimana kita saling berdiskusi, sehingga saya mempersilahkan teman-teman, jika ada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Izin masuk. Izin moderator. Izin masuk moderator. Siapa? Saya Nur Azana. Baik, untuk saudari Nur Azana terlebih dahulu, saya persilahkan. Oke. Langsung saja pertanyaannya. Sebagaimana tadi yang dijelaskan penggunaan gadget di sekolah. Nah, sebagaimana kita tahu di sekolah sekarang kan anak-anak sekolah sudah diperbolehkan membawa gadget. Nah, bagaimana ketika gadget itu disalahgunakan kepada anak-anak sekolah bukan untuk belajar, namun untuk biasanya main TikTok atau menonton hal-hal yang sebenarnya belum bisa ditonton. Bagaimana penyelesaian masalah itu, guru BK menyelesaikan atau mengatasi anak-anak yang bandel-bandel gitu. Saya mungkin saya kembalikan kepada untuk. Saya ucapkan terima kasih kepada forum yang telah mengajukan pertanyaan sangat luar biasa sekali. Sebelum saya menjawab, mungkin saya beri kesempatan lagi kepada teman-teman yang ingin bertanya. Baik, untuk itu saya persilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya kembali. Kepada forum, saya ulangi, jika ada yang ingin bertanya, saya masih persilahkan. Boleh bertanya moderator? Ya, baik, saya persilahkan kepada saudara Fiamas Febrian. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Seperti yang dijelaskan tentang gadget, memang strategi guru BK untuk memanfaatkan gadget tersebut supaya digunakan lebih baik oleh para siswa, sehingga tidak menimbulkan hal-hal negatif yang tidak diinginkan. Baik. Cukup? Oke, terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara Fiamas telah menanyakan. Saya mengambil benang merah di sini antara pertanyaan Nur Azana dan Fiamas Febrian, saling berkesinambungan. Bagaimana cara kita menanggapi multifungsi dari gadget itu sendiri. Mungkin beri saya waktu untuk bisa menjawab pertanyaan dari saudara dan saudari. Baik, untuk kemudian saya sudah menyiapkan jawaban saya kepada pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan oleh saudari Nur Azana dan Fiamas Febrian terkait multifungsi dari penggunaan gadget di sekolah yang salah diartikan oleh siswa-siswa. Mungkin saya mengibaratkan ketika kita memakai gadget ini sama halnya kita menggunakan sebilah pisau. Ketika kita menggunakan pisau ini untuk memotong buah, maka pisau tersebut terlihat berfungsi dengan baik atau digunakan dengan hal-hal yang positif. Untuk kemudian ketika kita menggunakan pisau untuk melukai seseorang atau membunuh, maka pisau tersebut terlihat seperti alat yang digunakan bersifat negatif, sama halnya gadget. Kita melihat gadget, ketika gadget itu digunakan dengan baik oleh seorang siswa, maka gadget tersebut bisa kita tanggapi dengan sesuatu teknologi yang memudahkan atau yang memberikan manfaat positif. Terkait dengan misal ada siswa yang menggunakan gadget untuk hal-hal lain di luar dari jam pelajaran, kita tidak bisa mengontrol kepunyaan atau hak milik dari seorang siswa. Kita hanya memberikan apa-apa yang menjadi manfaat daripada teknologi itu sendiri. Misal kita mensosialisasikan terkait penggunaan gadget
untuk membantu siswa dalam pembelajaran. Misalnya kita siswa belum dengan saya menambahkan sedikit terkait dengan visi misi sekolah untuk menuntut teknologi. Saya membaca dalam suatu artikel bahwa tanpa gadget atau HP maka siswa tidak melek dalam teknologi. Sebuah dilema bagi guru dan orang tua di saat kita mengerjakan tugas melalui HP ataupun laptop yang menggunakan internet. Di satu sisi peserta didik sudah terlibat dalam pendidikan yang sebentar lagi menuju 5.0. Namun di sisi lain kita tanpa kita sadari bahwa siswa dengan leluasa dapat mengakses situs yang belum sepantasnya mereka kunjungi. Misalnya seperti Anda sampaikan tadi, mereka banyak yang mengakses aplikasi-aplikasi yang di luar dari pemanfaatan dalam pembelajaran, misalnya seperti aplikasi TikTok, Instagram, dan lain-lain. Di satu sekolah, guru-guru sangat terkejut dengan ditemukannya beberapa siswa yang dapat menggunakan gadgetnya untuk mengakses situs-situs yang tidak bermanfaat dalam dunia pendidikan. Untuk menyikapi hal ini, saya sebagai guru dan dalam pengawas di sekolah, dalam pengawasan penggunaan HP sangatlah penting jika dalam peran penggunaan HP. Saya menganjurkan bahwa orang tua berperan penting dalam mendampingi anak saat memegang dan menggunakan HP tersebut. Ketika anak ingin menggunakan HP tersebut, jangan percaya ketika anak selalu mengkambing hitamkan tugas dari sekolah. Di sekolah, guru juga dapat berperan penting dalam penggunaan HP. Memang tidak bisa 100%. Namun setidaknya guru bisa memantau dalam pemberian tugas, setidaknya dilakukan di rumah. Seandainya guru tidak bisa mengingatkan atau sekedar menggunakan HP sebagai sarana pelajaran, bukan hal yang lainnya, sebuah masalah jika siswa tidak dibiarkan memegang HP lebih dari 2 jam. Apalagi sering menyendiri, mengurung diri di kamar, hal itu perlu diwaspadai oleh para orang tua. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait pertanyaan-pertanyaan dari saudara-saudari di forum saya pada malam hari ini. Saya kembalikan kepada forum atas informasi yang saya berikan tadi. Terima kasih. Jawabannya saya terima dengan baik. Baik, jawaban yang sangat bagus dari Saudara Andi Arfin Panandrang, analogi yang bisa cukup dimengerti. Terima kasih banyak. Saya ucapkan juga kembali terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya, menjadikan kita wawasan dan tambahan baru atas pertanyaan, kemudian kita belajar bersama. Dengan berakhirnya jawaban yang saya berikan kepada teman-teman, maka berakhir pula pemaparan materi PPT saya. Untuk akhir kata, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.